Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anakku yang pada tahun ini menjadi siswa kelas 5, lebih khusus di SDN Pelita Karya, karena pada tahun ini Bapak akan menjadi wali kelas kalian di SDN Pelita Karya untuk kelas 5. Begitupun untuk orang tua siswa atau wali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan informasi tentang apa dan bagaimana kegiatan pembelajaran nanti di kelas 5, karena kita tinggal 1 hari lagi untuk memulai kegiatan pembelajaran yang baru di tahun ajaran yang baru. Karena bukan hanya siswa baru ya yang termasuk ke dalam kelompok siswa yang harus diberikan perkenalan tentang seperti apa mereka akan belajar 1 tahun ke depan. Tapi untuk kelas yang lain pun sama, apalagi di masa pandemi seperti ini. Bahkan yang hari ini atau yang besok akan menjadi siswa kelas 5 itu adalah siswa yang terakhir bertemu dengan Bapak 2 tahun yang lalu, berarti kelas 3 ya, kelas 3, kelas 2 mau ke 3 atau 3 ke 4. Jadi penting sekali untuk memberikan informasi tentang bagaimana dan apa yang akan mereka hadapi selama pembelajaran setahun ke depan, karena mau tidak mau setiap guru itu memiliki gaya mengajar masing-masing. Mereka memiliki cara mengajar masing-masing, sehingga siswa, orang tua butuh paham, butuh mengetahui tentang bagaimana nanti guru atau wali kelas anak-anaknya di sekolah akan memperlakukan atau mengajak anak-anaknya belajar seperti apa. Oke, anak-anakku semuanya, juga Bapak dan Ibu orang tua atau ayah bunda yang pada siang hari ini menyimak apa yang saya sampaikan ini, maka yang pertama saya mengenalkan diri. Nama saya Dedan Hermawan. Saya kemarin menjadi wali kelas 6 ya, karena beberapa tahun terakhir, mungkin dari tahun 2013 kalau nggak salah, sampai sekarang nyaris setiap tahun saya menjadi wali kelas 6, dan tahun ini saya mendapat amanah untuk menjadi wali kelas 5. Mudah-mudahan saya dapat bekerja sama baik dengan anak-anak maupun dengan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa yang nanti akan anak-anak atau Bapak Ibu hadapi di kegiatan pembelajaran kelas 5 di SDN Pelita Karya? Yang pertama, kita belum bisa menentukan apakah nanti kita bisa mengadakan kegiatan secara luring atau tatap muka, atau masih harus dipaksa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, atau mungkin kombinasi antara daring dan luring. Dari ketiga metode ini semuanya memiliki konsekuensi yang harus disiapkan dan akan berimplikasi atau berdampak kepada apa yang harus disiapkan oleh siswa, guru maupun orang tua. Saya ingin menegaskan kembali bahwa kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini butuh satu hal yang sangat penting di antara siswa, guru, dan orang tua, yaitu kerjasama, yaitu kolaborasi. Tanpa itu semua, maka kegiatan pembelajaran di masa-masa pandemi seperti ini mungkin bisa dikatakan akan dekat dengan kegagalan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran baru, maka saya mengajak kepada orang tua bil khusus ya, untuk mempersiapkan diri bahwa tugas untuk mengajar anak-anak itu bukan hanya tugas guru saja, bukan hanya tugas sekolah saja, tapi juga tugas setiap orang tua dari anak-anak itu sendiri. Karena seperti apapun, sebagus apapun sekolah yang nanti akan dijadikan tempat belajar anak-anak kita, maka tanggung jawab mendidik anak-anak itu tidak akan pernah bisa lepas dari orang tua mereka masing-masing. Apalagi di masa kondisi pandemi corona seperti saat ini, maka peran orang tua itu jauh lebih besar lagi. Kalau di saat-saat normal saja kan interaksi antara guru dengan siswa itu hanya 30% waktu yang dimiliki oleh anak dalam 24 jam sehari semalam. Nah, 70%-nya itu lebih banyak dihabiskan waktunya dengan orang tua dan masyarakat. Di masa pandemi ini, nyaris semua waktu anak-anak kita setiap hari itu bersama dengan orang tuanya. Jika orang tua tidak memaksimalkan waktu itu untuk mendidik anak-anaknya, maka dapat dipastikan anak-anak itu akan seperti apa dan akan bagaimana nantinya. Oleh karena itu, komitmen kita bersama di awal tahun ajaran baru ini adalah hal yang sangat penting dan kunci keberhasilan kegiatan pembelajaran. Oleh ayah bunda dan anak-anakku semuanya, di kelas 5 nanti saya akan mengikuti kesepakatan dan mungkin akan mengikuti instruksi yang disampaikan oleh pemerintah tentang seperti apa pola belajar kita di
tahun ajaran baru 2021-2022 nanti. Nah, yang jelas saya akan mengajak semua orang tua untuk membuat kesepakatan bersama dulu di awal pertemuan kita, dan kita sudah mengagendakan ya, besok kita akan melakukan pertemuan dan kita akan menyepakati seperti apa format pembelajaran kita. Kemudian saya sudah terbiasa ketika menghadapi siswa baru, artinya siswa yang baru bertemu dengan saya di kelas, maka saya akan mengadakan tes minat dan bakat anak-anak. Jadi pertemuan pertama atau di awal-awal pertemuan saya akan mengadakan tes, yang tes itu akan mengukur minat dan bakat setiap anak. Karena seperti yang kita pahami bahwa setiap anak itu memiliki minat, bakat, dan kecenderungan masing-masing. Ini sangat penting sekali dipahami oleh setiap guru. Karena apa? Karena guru nanti bisa memberikan treatment, bisa memberikan pelayanan sesuai dengan minat bakat anak itu masing-masing. Karena bisa jadi kalau guru atau orang tua tidak memahami minat dan bakat anak-anaknya, dia akan sangat mungkin untuk memberikan tindakan atau treatment yang kurang tepat terhadap anak-anaknya selama anak-anaknya mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan untuk itu saya tidak berharap terjadi. Oleh karena itu saya akan mengadakan tes minat bakat untuk anak kelas siswa di kelas 5 di awal semester ini. Kemudian ketika kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan secara daring, maka saya sebagai guru juga harus membuat persiapan yang cukup matang. Begitupun orang tua dan siswa, baik itu dari sisi sarana, itu menyiapkan perangkat pembelajaran yang berbentuk sarana prasarananya seperti laptop, jaringan internet, kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya. Kemudian di rumah juga sama, guru atau sekolah dengan pihak orang tua harus memiliki komitmen yang sama. Kalau daring, maka semua sarana prasarana untuk mengadakan kegiatan minimal ya. Jadi kegiatan yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru untuk memfasilitasi anak-anak belajar itu harus terpenuhi. Jadi kita akan lihat, sepakati apa sarana alat yang bisa disediakan oleh orang tua di rumahnya masing-masing. Dan saya siap melayani baik itu daring maupun luring maupun kombinasi antara keduanya. Nah, dalam awal pertemuan ini saya ingin juga kembali meminta komitmen kepada orang tua untuk bersinergis dengan guru kelas 5 nanti ya. Karena saya butuh orang tua di rumah yang siap meluangkan waktu lebih banyak untuk anak-anaknya, terutama di jam-jam belajar, tentang mempersiapkan perlengkapan, mengawasi dan mendampingi anak-anak. Nanti biarkanlah guru di sekolah yang memberikan arahan, panduan untuk apa yang harus diikuti, harus dikerjakan, harus dilakukan oleh anak-anak selama jam pembelajaran. Kemudian orang tua di rumah juga jangan abai, karena guru di sekolah tidak bisa memantau secara langsung apa yang anak-anak lakukan. Jangan sampai guru berpositif thinking mengapa anak-anaknya belajar padahal anaknya di rumah tidak belajar, dan mereka terlepas dari pengawasan orang tuanya. Jadi di jam-jam belajar ini kita harus membuat strategi, termasuk juga orang tua ya, karena orang tua juga selain harus mendampingi anak di rumah juga harus beraktivitas seperti biasa sehari-hari, ada yang bekerja dan ada yang beraktivitas lainnya. Nah, kita nanti sepakati seperti apa ini polanya supaya pembelajaran ini jalan dan betul-betul berjalan. Kemudian berikutnya, di masa pandemi ini kegiatan pembelajaran anak-anak itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal ya, karena kalau di masa-masa normal saya bisa mengaplikasikan, menerapkan berbagai macam aktivitas pembelajaran kepada anak ya, baik yang lewat demonstrasi, baik lewat ceramah, baik lewat tanya jawab dan sebagainya, termasuk ketika harus melakukan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan proyek-proyek pembelajaran. Maka di kegiatan daring ini hal itu akan sangat terhambat dan sangat ditentukan oleh kekompakan antara guru, siswa, dan orang tua di rumah untuk bisa dilaksanakan. Banyak sebetulnya strategi, model, dan metode belajar yang biasa saya kembangkan dalam pembelajaran untuk menambah daya rekat atau daya tempel materi, keterampilan, sikap yang akan ditanamkan kepada anak-anak. Dan mudah-mudahan itu masih bisa kita lakukan walaupun dalam suasana daring seperti saat ini. Oke, ayah bunda semuanya, satu hal yang mungkin harus kita sepakati juga, yaitu jam belajar. Dari awal corona sampai sekarang saya memiliki kesepakatan dengan orang tua tentang jam belajar anak. Jadi
anak-anak harus punya jam belajar, terutama ketika mereka mengikuti pembelajaran secara daring atau secara online ya. Tidak boleh sampai kejadian anak-anak yang kita selamatkan, kita coba amankan di rumah, tidak mengikuti pembelajaran secara tatap muka agar tidak terjangkit virus corona, tapi di rumah mereka diberikan akses yang tanpa batas terhadap benda-benda yang bersifat rekreasi ya, selain untuk belajar, seperti handphone, gawai, atau laptop. Dan waktu yang berlebihan itu bisa mengakibatkan penyakit yang baru, yaitu penyakit kecanduan gawai, atau mungkin juga bisa game online. Saya tidak berharap seperti itu, sehingga kita butuh kesepakatan dengan orang tua. Jam belajar dengan saya tidak akan membiarkan anak-anak mengikuti pembelajaran dengan saya lewat dari jam yang ditentukan. Oke, biasanya saya maksimalkan sampai jam 2 ya. Jadi kalau ada tugas-tugas dan sebagainya yang belum anak selesaikan, itu jam 2 harus sudah selesai. Nah, di rumah orang tua harus mau sedikit berusaha payah untuk mengawasi hal itu. Jadi setelah jam 2, gawai, HP, laptop, atau apapun yang anak pegang untuk belajar, mohon ditutup, dimatikan, dan diambil oleh orang tuanya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan anak-anak kita. Kenapa? Karena harusnya anak setiap hari hanya boleh megang handphone itu 2 jam saja ya. Tapi kalau untuk belajar mungkin ada toleransi lebih lama. Jangan sampai banyak anak yang akhirnya punya alasan untuk belajar, mereka diberi handphone dan aksesnya tidak dibatasi, mereka bisa menggunakan gawai itu sampai larut malam. Bahkan banyak juga tugas-tugas dari guru-guru yang akhirnya tidak dikerjakan dengan segera karena belajarnya bercampur dengan bermain dalam gawainya atau ngobrol yang gak penting dengan yang lain, sehingga tugas-tugas itu terbengkalai dan ada yang berumpukan tugas sampai tengah malam dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu kita butuh kesepakatan ini, yaitu tentang bagaimana anak tidak boleh mengakses gawai lebih dari jam 2 untuk kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita agar mereka selamat dari virus corona dan selamat pula dari virus kecanduan gawai. Oke, ayah bunda semuanya, itu yang mungkin dapat saya sampaikan secara singkat. Nanti saya akan sampaikan lebih panjang lebar lagi di aktivitas rapat kesepakatan pembelajaran dengan orang tua tentang apa saja yang harus disiapkan dan seperti apa yang harus dilakukan baik oleh guru, siswa maupun orang tua. Terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini. Insya Allah setahun ke depan saya akan melayani anak-anak Bapak Ibu semuanya di kelas 5 SDN Pelita Karya. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.